Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel seputar matematika. Kali ini kita akan membahas tentang Kurikulum Merdeka, buku terbitan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia tahun 2021. Matematika latihan 1-3 kelas 10 nomor 1 sampai 3 untuk SMA, step SMK. Ingin informasi terbaru? Silahkan di-subscribe. Latihan 1-3. Jawablah pertanyaan di bawah ini. 200 mg zat disuntikan ke dalam tubuh pasien yang menderita penyakit kanker paru-paru. Zat tersebut akan dikeluarkan dari tubuh melalui ginjal setiap jam. Setiap jam, 50% zat tersebut dikeluarkan dari dalam tubuh pasien. Berapa miligram zat tersebut yang masih tersisa di dalam tubuh pasien setelah 5 jam? Kita jawab. Misal penol itu adalah 200 mg. Jadi ini zatnya itu mula-mula maksudnya ya, 200 mg. T nya itu adalah 1 jam ya. Jadi P nya itu adalah penol dikali 1/2 pangkat T ya. Jadi penol setiap 1 jam berkurang 50% dari yang tinggal. Begitu maksudnya. Maka P nya itu sama dengan untuk T sama dengan 1 jam itu berarti P 200 kali 1/2 pangkat 1 atau sama dengan 100. Nah setelah itu ini yang dianggap sebagai yang penol lagi. Maka hasilnya untuk itu untuk 2 jam berarti 200 dikali 1/2 pangkat 2 atau sama dengan 50. Berarti ini kan 200 kali 1/2. Kan ini 100, kalau 100 kali 1/2 lagi kan 50, berarti 1/2 pangkat 2. Jadi 200 kali 1/2 pangkat 2 hasilnya 50. Sama saya kalau misalnya ini sebagai P0 di sini, berarti 1/2 di sini 1 lagi karena jam pertamanya tadi sudah selesai, berarti 1 jam berikutnya berarti 1 lagi, ini yang menjadi P0. Berarti 1/2 dari 50 100. 1/2 dari 100 adalah 50. Sehingga kalau kita buat bisa kita tulis 200 kali 1/2 pangkat 2 atau 200 pangkat 1/2 pangkat itu 1/4. Jadi 200 bagi 4 adalah 50. Untuk selanjutnya 5 jam maka langsung bisa kita tulis 200 kali 1/2 pangkat 5 atau di sini 200 per 32 atau sama dengan 6,25 mg. Jadi dari 200 mg pada jam kelima itu menjadi 6,25 mg. Selanjutnya nomor yang kedua. Jika bermanfaat, mohon di-share ya. Massa suatu radioaktif adalah 0,3 kg pada pukul 10 pagi. Tingkat peluruhan zat radioaktif tersebut adalah 15% setiap jam. Berapakah jumlah zat radioaktif tersebut 8 jam kemudian? Jadi kita lihat setelah 8 jam kita jawab. Misal MO itu massa pertama-tama atau massa mula-mula itu 0,3 kg. T nya itu adalah 1 jam juga ya, seperti nomor 1. Jadi kita bisa tulis M1 sama dengan MO dikurang 15% dari MO ya. Jadi 0,3 15% itu 0,3 dikali 15% itu berarti yang berkurang itu adalah MO nya itu dikurang 15% sama dengan MO, berarti massa yang setelah dikurangi 15% itu adalah M nya, M1. Kita coba M2 berarti M0 kurang 15% kali MO yang tadi dikurang 15% kali MO kurang 15% MO yang tadi. Artinya begini. M1 di sini M2 nya itu sama dengan kalau kita pakai ini berarti M1 yang menjadi massa setelah MO mula-mula tadi 15% berkurang itu menjadi untuk yang kedua menjadi MO, berarti massa mula-mula untuk yang kedua. Berarti ini bisa kita tulis sebenarnya menjadi M2 itu sama dengan M1 dikurang 15 kali M1. Nah, sedangkan M1 itu sendiri adalah masuk MO dikurang M0 ya, dikurang 15 kali M0. Berarti M1 nya kita ganti M0 dikurang 15 kali M0 dikurang 15 kali M0 kurang 15% kali M0. Nah di sini ada faktor yang sama. Kita lihat bahwa yang sama itu adalah ini 1, ini 15. Berarti kita bisa tulis MO 1 kurang 15 per 1 MO di ini ya, MO di ini keluar ini
kurang 15 kali MO kurang 1 kali 15%. Nah, ini bisa menjadi sama ini 1 MO-nya ini keluar lagi menjadi MO 1, ini MO ini ke sini ya. MO 1 kurang 15 kali 1 kurang 15. Atau bisa kita tulis bang jadi MO dikali 1 kurang 15% pangkat 2 jika M-nya 2. Nah, dari sini bisa mungkin kita simpulkan bahwa jadi MO-nya ya M2 sama dengan MO dalam kurung 1 kali 15% pangkat 2. Jadi sama ini ya. Sehingga kita bisa tulis MN itu sama dengan MO dikali 1 kurang 15% pangkat N. Nah, begitu. Ke N2. Kalau N3 pasti akan muncul seperti ini modelnya. Jadi kita singkat saja bahwa jadi ke MN itu saat ke N maka sisa yang satu reaktif itu adalah pada jam ke N itu maksudnya ya. MO sama dengan 1 kurang 15% kali N, pangkat N. Sehingga M8 itu bisa kita tulis MO sama dengan 1 kurang 15 pangkat 8. Kita tulis saja MO-nya 0,3 dikali 1 kurang 0,15. Kan 15% itu 0,15 pangkat 8. Hasilnya adalah 0,3 kali 0,85 pangkat 8. Atau saya tulis 0,08174 atau kita bisa tulis 0,0817 kilogram. Ini bisa dikonversi ke gram juga bisa ya. Ya, tapi di sini satuannya kita ikut saja kilogram. Di sini kita coba tulis kilogram. Oke, selanjutnya zat radioaktif tersisa adalah setelah 8 jam adalah 0,3 kilogram dikurang 0,0817 itu sama dengan 0,2183 kilogram. Nah, itulah yang tersisa setelah 8 jam. Selanjutnya yang nomor 3. Suka dengan videonya? Like dong. Sebuah bola basket dijatuhkan dengan ketinggian 3 meter. Bola tersebut menyentuh tanah dan kemudian melambung setinggi 3,5 dari tinggi sebelumnya. Bola tersebut terpantul dan melambung kembali dengan ketinggian yang sama sampai akhirnya benar-benar berhenti melambung jatuh ke tanah. A. Gambarkan grafik fungsi perubahan ketinggian lambungan bola hingga akhirnya menyentuh tanah. Jadi bisa kita lihat ini petunjuknya bahwa ambil paling tidak 5 lambungan pertama untuk membantu kalian. Berarti kalau kita buat ya ambil saja 5 ya untuk mencerminkan bentuk grafiknya. Kita jawab. Misal T0 nya itu 3 meter. Maka T1 nya itu adalah T0 dikali 3/5 karena dia berkurang 3/5 ya. Maka T1 nya sama dengan 3 dikali 3/5. Jadi hasilnya adalah 9/5 atau 1,8. Ada di sini lanjut lagi T2 sama dengan T1 kali 3/5. Nah, T1 itu sudah ada 9/5 berarti 27. Ini sudah bilang kita 27 5 kali 5 25 1,08. Kemudian T3 T2 kali 3/5 lagi berarti hasilnya adalah 27/25 dikali 3/5 hasilnya 81/125 atau 0,648. Selanjutnya T4 itu sama dengan T3 dikali 3/5 sehingga kita dapat 81/125 dikali 3/5 hasilnya 243/625 hasilnya 0,3888. Kemudian T5 adalah T4 kali 3/5 hasilnya adalah T5 sama 243/625 kali 3/5 juga 729/3125 atau sama dengan 0,23328. Nah, kita buat grafik ya. Kita pakai DM yang di internet ya. Hasilnya adalah 1,1 jadi seperti ini ya. Jadi grafiknya menurun ya, jadi 5. Bisa selanjutnya ke sini ya. Ya karena cuma di situ diserotkan 5 ya, kita gambarkan 5 aja. Nah, setelah itu setelah ada gambar grafiknya, kita lanjut lagi. Ini Bapak mengatakan ini adalah tinggi, di sini adalah merupakan waktu ya. Selanjutnya nomor B-nya pada lambungan keberapa bola akhirnya berhenti melambung. Nah, dari kita pakai Excel ya. Pakai Excel untuk tunggu dulu ya, secara teori dulu. Secara teori Tn itu sama dengan T0 kali 3/5 pangkat N. Artinya apa? Bola berhenti jika Tn sama dengan 0 kan? Berarti bola pada tingginya 0. Nah, Tn sama dengan T0 kali 3/5 pangkat N.
0 itu sama dengan T0, karena kan berhenti ya, 0, T0 kali 3/5 pangkat N. Sehingga 0 itu bagi T0 sama dengan 3/5 pangkat N. Maka 0 sama dengan 3/5 pangkat N. Hal ini tidak ada penyelesaiannya, tidak ada N yang memenuhi di sini. Nah, sekarang kalau kita kasih dia dalam bentuk limit ya, definisi limit, maka limit N menuju tak terhingga 3/5 pangkat N itu bisa sama dengan 0. Jadi N-nya itu akan melaju terus. Jadi secara teoritis tidak ada penyelesaiannya. Tidak mungkin akan bergetar terus ini. Artinya dalam penglihatan kita tidak mungkin ya akan bergetar terus. Itu bola itu memantul terus maksudnya ya. Seperti getaran memantul terus. Tidak akan pernah sampai karena N-nya itu selalu menuju tak terhingga, dan tak terhingga itu tidak akan pernah selesai. Nah, mungkin bisa saja kalau kita pikir bahwa bola itu di penglihatan kita itu sudah tidak bergerak, padahal sebenarnya masih bergerak. Meskipun kita tidak bisa melihatnya secara kasat mata. Ya, itu saja jawabannya kalau secara teoritis mendefinisikan dari melalui definisi limit ini. Nah, kemudian kalau kita buat dalam tabel ya. Kalau kita pakai Excel ya, kita pakai misalnya kita konversi ini menjadi 3 meter dikonversi menjadi 3000 meter. Hasilnya ada pada tabel di sini. Jadi 3000, 1800, 1080 terus menerus sampai 0,109684753 mm. Jadi ini sudah kecil sekali ya. Ini untuk pantulan ke-20 ya. Artinya kalau kita lihat 0,1 itu kalau kita letakkan bola, kita tidak bisa mengatakan bahwa itu adalah 0 tingginya. Mungkin saja ada serabut dia sehingga bolanya tidak langsung menyentuh permukaan, bolanya tidak langsung menyentuh tanah atau ke permukaannya. Nah, di sini hal ini menunjukkan bahwa pada pantulan ke-11, kita lihat 11 ya sebagai ya, kan ini percobaan ceritanya dari percobaan seperti percobaannya. Jadi di sini 10,883 kita jadikan 11 ya pantulannya dengan jarak bola dari lantai sekitar 11 ya, 1,1 cm, 1,1 cm ya. Bisa saja sudah tidak mantul ya. Faktornya, faktor gaya, gravitasi, diameter bola, berat bola, kekenyalan bola juga berpengaruh pada kenyataannya dan hal-hal yang lainnya. Hanya kita prediksi bahwa mungkin pada pantulan ke-11 atau pantulan sebelum atau sesudahnya, satu atau dua ya, sebelum atau sesudahnya sudah tidak bisa dipantulkan lagi. Ya, jadi seperti itu kesimpulan yang bisa kita dapat tarik dari tabel yang ada. Jadi mungkin ada kesimpulan lainnya bisa saja ya. Yang jelas dari perhitungan kita memakai milimeter, mungkin pada saat ke-11 ini ya sudah tidak bisa memantul lagi ya. Ataukah ke-18 ataukah 6,5 bisa saja ya tidak memantulkan lagi. Ingin informasi terbaru? Silakan di-subscribe. Bahkan ketika kamu punya hak untuk bosan dengan hidup segala sesuatu, jangan pernah bosan hidup. Terry Mark, Matematika, Queen of Science. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.